Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Jadi anak-anak, di sini kita akan belajar bersama tentang puasa. Tetapi kita akan belajar dengan cara yang sangat seru. Apalagi ditemani dengan kakak-kakak yang cantik seperti kakak Munira, terus juga ada kakak Nadia, dan juga ada kakak Caca. Jadi anak-anak yang solih dan solihah, kita akan mulai berpikir tentang pertama, apa saja hal-hal yang bisa membuat puasa kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah hal-hal apa saja yang harus kita hindari supaya puasa kita tidak batal. Ada yang tahu? Yuk, ayo kita mulai belajar bareng-bareng. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kakak pengen tanya dulu nih, di sini siapa saja yang sudah pernah puasa? Silahkan angkat tangan walaupun di rumah. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, apa sih puasa itu? Oke, anak-anak, puasa itu adalah menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat lillahi ta'ala. Sekarang kita mulai dari hal yang dianjurkan ya. Pertama, kenapa kita dianjurkan untuk sahur? Ya betul, jawabannya agar kita kuat untuk berpuasa. Kedua, kalau sudah memasuki waktu maghrib, kita harus apa ya? Betul juga, kita harus segera menunaikan ibadah buka puasa. Ketika berbuka, kita pasti punya makanan yang banyak sekali. Nah, lebih baik itu dimakan sendiri apa dibagi ya enaknya? Masya Allah, pintar banget. Jawabannya kita harus suka berbagi. Jadi kalau kita punya makanan, lebih baik kita berbagi dengan sama. Lalu, apakah boleh ya ketika puasa kita marah-marah? No ya, tidak boleh marah-marah. Karena apa? Karena ketika puasa kita dianjurkan untuk menjaga perilaku, akhlak, dan juga ucapan. Jadi inti dari kesunahan puasa sendiri ada di sahur, menyegerakan berbuka, berdoa, berbagi, dan juga berbanyak ibadah. Wah, seru banget nih habis belajar sama Kak Marsha ya. Tadi tentang apa adik-adik? Kurang kenceng nih suaranya. Betul sekali. Tadi kita habis belajar mengenai kesunahan dalam puasa. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, yang pertama yaitu adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika adik-adik sedang berpuasa, itu dilarang ya untuk makan dan minum dengan sengaja, karena itu akan membatalkan puasanya. Lalu kalau makan sama minumnya nggak sengaja, dikarenakan lupa, boleh nggak Kak? Kira-kira batal nggak ya puasanya? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi ketika adik-adik makan dan minum tanpa sengaja dikarenakan lupa, maka puasanya tidak batal. Yang kedua, yakni adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau misalnya adik-adik mengeluarkan sesuatu dari perut dan mulutnya dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa ya. Tapi kalau misalnya muntahnya nggak sengaja, kira-kira batal nggak ya? Apa? Betul sekali, jawabannya adalah tidak batal ya kalau tidak sengaja. Yang ketiga, yaitu adalah haid atau nifas. Jadi untuk adik-adik yang perempuan, ketika nanti sudah mengalami fase haid maupun nifas, nah itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan jikalau sudah terlanjur puasa di tengah-tengah dan keluar darah, maka harus dibatalkan ya puasanya, tidak boleh dilanjutkan. Yang keempat, yaitu adalah kehilangan akalnya dengan sengaja. Nah, kehilangan akal dengan sengaja ini maksudnya gimana ya? Tidur Kak? Bukan dong, bukan tidur ya yang dimaksud di sini. Kehilangan akal dengan sengaja yaitu adalah orang-orang yang meminum arak atau meminum alkohol dan juga mengonsumsi narkoba. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang akan membatalkan puasa. Seperti itu ya. Kalau misalnya kehilangan akal atau kesadaran karena dia mabuk, karena dia tidur, mabuk kendaraan ya, yang di sini yang kakak maksud, apakah membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak. Seperti itu ya adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.